Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa ada halangan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia MPLS SMK Maarif NU Bobotsari yang sudah berkenan memberikan waktu kepada saya di sini terkait dengan informasi tentang Bursa Kerja Khusus atau disingkat BKK yang saya sampaikan di kegiatan MPLS Daring SMK Maarif NU Bobotsari Purbalingga tahun 2021, di mana kegiatan yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan kegiatan BKK adalah kita ketahui bersama terkait dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah selaku provinsi vokasi, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah mencanangkan provinsi vokasi sehingga untuk sekolah menengah kejuruan dengan satu harapan ke depan itu bisa sebagai penggerak utama atau prime mover. Kenapa demikian? Karena dengan semakin banyak SMK sebagai penggerak utama, ini paling tidak kita punya mimpi untuk bisa bagaimana mengurangi angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Kemudian untuk yang berikutnya lagi adalah terkait dengan BKK atau Bursa Kerja. Kita ketahui bersama Bursa Kerja adalah lembaga yang menjalankan fungsi penempatan kerja dan juga mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Sedangkan Bursa Kerja Khusus adalah bursa kerja yang berada di lingkungan satuan pendidikan menengah seperti hanya di SMK, satuan pendidikan tinggi di universitas, dan lembaga pelatihan kerja atau di LPK, sehingga itu dinamakan dengan Bursa Kerja Khusus. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan peranan BKK di SMK. Peranan BKK di SMK itu ada 4. Yang pertama, menjembatani tamatan dengan dunia usaha atau dunia industri. Sebagaimana kita ketahui, manakala sudah menyelesaikan pendidikannya di SMK, biasanya anak itu akan bekerja supaya bisa sampai dengan bisa sampai di DUDI, maka adanya BKK adalah yang nantinya bisa menjembatani untuk anak sampai dengan penempatan. Kemudian untuk yang kedua, peran BKK di SMK adalah menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah. Jadi kita di sini sekolah terkait dengan input dan output juga akan kita perhatikan. Kalau input di PPDB, sedangkan outputnya adalah terkait dengan BKK. Kita akan berusaha bagaimana alumni di SMK Maarif NU Bobotsari ini akan kita betul-betul kita perhatikan. Manakala sudah lulus, kita akan berusaha bagaimana nantinya kalaupun sudah lulus kita tetap punya beban moral untuk bisa jangan sampai SMK itu menciptakan pengangguran. Ya minimal kita ikut mengurangi dengan adanya BKK di situ. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Jadi dengan sekolah adanya BKK dengan satu harapan, paling tidak kalaupun anak sudah lulus kita akan berusaha membantu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. Jadi kalau sudah lulus, anak itu bekerja, otomatis mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu dimanajemen dengan baik, nanti bisa harapannya adalah sejahtera. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ruang lingkup kegiatan BKK. Ruang lingkup kegiatan BKK itu banyak. Yang pertama itu ada pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan.
Jadi contohnya kalau sudah kelas 12 atau kelas 3, nanti kita akan daftar, akan kita data baik untuk nama, usia, jurusan, tinggi badan, berat badan, nilai dan lain sebagainya. Kita akan data semuanya, terus kemudian nanti akan kita masukkan ke database BKK. Kemudian yang berikutnya lagi akan mengadakan kegiatan BKK itu biasanya ada pemberian bimbingan kepada pencari kerja dan lulusan. Kegiatan yang biasa kita laksanakan contohnya adalah PMDK, pelatihan memasuki dunia kerja. Tujuan daripada kegiatan PMDK adalah memberikan gambaran dan juga memberikan pemahaman terkait dengan bentuk-bentuk soal-soal psikotes. Karena apa? Soal psikotes untuk bisa masuk di dunia usaha, dunia industri itu tidak seperti pelajaran yang ada di sekolah. Ini betul-betul kaitannya dengan pembelajaran ya, yang sifatnya di sini adalah intelijensi anak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada penawaran kepada pengguna tenaga kerja. Jadi manakala sudah lulus, sudah didata, nanti kita akan mengajukan proposal, mengajukan sifatnya adalah surat ke perusahaan-perusahaan supaya nantinya bisa mengadakan seleksi di sekolah maupun kita yang akan datang ke perusahaan pengguna. Kemudian kita juga ada kegiatan BKK itu pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan. Manakala alumni sudah bekerja di perusahaan, kita itu akan mengadakan verifikasi. Kita akan datang, kita akan berkunjung ke pabrik di mana anak itu bekerja, atau di perusahaan anak itu bekerja, atau di bengkel anak itu bekerja. Kita akan datang ke sana sebagai tindak lanjut dari pengiriman. Kemudian ruang lingkup kegiatan BKK yang lain adalah contohnya ada kegiatan pameran bursa kerja atau job fair yang biasanya dilaksanakan itu rutin ya di perusahaan atau di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Kemudian yang berikutnya terkait dengan daftar nama perusahaan mitra BKK SMK Maarif Bobotsari Purbalingga, kita kalau untuk mitra sudah sangat banyak sekali. Ya sudah lebih dari 60 perusahaan yang selama ini untuk penempatan alumni SMK Maarif NU Bobotsari. Untuk nama perusahaan itu ada sektor yang manufaktur, ada juga yang elektronik ya. Kalau untuk manufaktur itu seperti hanya ada Astra Honda, Astra Daihatsu, kemudian ada Yamaha, ada Suzuki ya. Terus kemudian ada Honda Prospect Motor. Kemudian ada juga untuk yang elektronik kita itu ada PT Indonesia Epson Industri, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan lain. Jadi banyak perusahaan yang sudah bermitra dengan BKK SMK Maarif NU Bobotsari. Kalau untuk terkait dengan kerja, gaji dan fasilitas, itu kalau bekerja di perusahaan itu gajinya UMR atau upah minimum regional, di mana anak itu ditempatkan. Kalau untuk di wilayah Jakarta itu kurang lebih sekitar 4,2 juta. Itu gaji pokoknya. Tapi ada juga yang pendapatannya setiap bulan itu lebih dari 4,2 karena di perusahaan itu mendapatkan fasilitas ya seperti hanya dapat makan, jemputan, seragam, BPJS, lemburan dan lain-lain. Itu contoh terkait dengan pendapatan ya gaji alumni SMK yang bekerja di industri di wilayah Jabodetabek. Kemudian yang berikutnya kita ketahui bersama bahwa lulusan SMK itu kan kitohnya kerja. Kalaupun sebenarnya SMK itu bisa BMW, bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa wirausaha. Terkait dengan kerja, kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana alumni kalaupun masih siswa di tingkat 12
kita akan berusaha bagaimana mencari informasi dan mengadakan seleksi. Karena dengan satu tujuan, anak itu belum lulus atau sudah mengikuti ujian nasional, belum ada pengumuman, target kita adalah anak sudah penempatan di dunia usaha atau dunia industri. Itu bekerja. Tapi bisa juga bekerjanya itu adalah di bengkel-bengkel yang ada di wilayah Purbalingga, khususnya di Balingmas Cakep. Itu bekerja. Ya kalau seandainya di sini jurusannya TKR, berarti ya sebagai dokter mesin atau seorang mekanik. TSM juga mekanik sepeda motor, ya. Kemudian teknik audio video atau dulu dinamakan dengan teknik elektronika, itu juga sama, ya, bekerja terkait dengan bidang-bidang yang kaitannya dengan audio dan video. Segala sesuatu yang menghasilkan gambar dan suara. Manakala ada kerusakan, itu menjadi tanggung jawabnya jurusan teknik audio video. Kemudian ada multimedia, kemudian ada perbankan syariah, dan juga ada teknik komputer dan jaringan. SMK yang pertama kerja. Kemudian bisa juga yang kedua adalah melanjutkan. Jadi lulusan dari SMK itu bisa juga bekerja, bisa juga melanjutkan. Jadi kalau seandainya lulus dari SMK itu kepengen menjadi guru, ya, menjadi pak guru, menjadi ibu guru, bisa. Nanti mengambil jurusannya adalah yang jurusan pendidikan. Contohnya jurusannya TKR, nanti kepengen menjadi guru matematika, boleh. Menjadi guru bahasa Indonesia juga boleh, ya. Jadi intinya lulusan SMK itu juga bisa melanjutkan, kesempatannya sama dengan lulusan SMA, bisa masuk ke semua fakultas, ya, seperti itu. Terus kemudian bisa juga lulus dari SMK, contohnya kepengen selama ini jurusannya itu mekanik, ya, memperbaiki mobil. Tapi kepengen melanjutkannya, kepengen jadi perawat untuk yang laki-laki dan perempuan, boleh. Jadi bisa juga lulusan SMK itu bisa melanjutkan kuliahnya, ya, di Fakultas Kesehatan. Jadi intinya kesempatan lulusan SMK itu sama, bisa masuk ke semua jurusan. Kemudian yang berikutnya tadi lulusan SMK kan ada BMW, bekerja, melanjutkan. Yang ketiga adalah wira usaha. Jadi membuka usaha di bidang jasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Seperti itu. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini, ya, peserta MPLS itu kan sedang berada di masa kini. Kita itu hidup ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Di mana untuk masa kini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalian sekarang sudah duduk di tingkat, ya, di tingkat berarti tingkat 10 atau kelas 1. Nanti setelah kelas 1 naik kelas 2, kelas 3. Untuk kalian bisa sampai dengan ke masa depan, otomatis adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa kini. Silakan untuk kalian dijalani dengan baik, amanah dari orang tua, ya, dijaga. Tugas orang tua adalah bagaimana untuk saat ini adalah menyekolahkan kalian sebagai investasinya orang tua. Orang tua itu berusaha bagaimana bekerja, ya, untuk bagaimana nantinya supaya bisa punya anak lanang, anak wadon, itu bisa punya masa depan yang lebih baik dari orang tua kalian, dengan harapan adalah seperti itu. Dan kalian saat ini sedang bagaimana berlari kencang untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Dijalani dan disyukuri untuk kalian saat ini, ya, bersekolah di SMK itu 3 tahun itu sebentar, tidak lama, ya, lebih lama yang akan kalian jalani setelah lulus dari SMK. Kemudian kembali ke kegiatan BKK atau bursa kerja, di mana kalau kalian nanti lulus dari SMK,
itu akan bekerja di perusahaan, itu otomatis ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Di mana untuk tahapan pertama itu ada screening profil pelamar atau alumni. Screening itu meliputi ada nama, usia, jurusan, tinggi badan, berat badan, nilai dan lain-lain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang di tingkat 1 ini untuk kalian bahwa nilai itu sangat penting apabila kalian akan masuk ke dunia industri. Karena apa? Sekarang untuk bisa masuk ke sana itu menggunakan nilai rapot. Pokoknya pastikan untuk nilai rapot semuanya harus KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Minimalnya 7,0 ya semuanya harus 7,0, jangan sampai ada yang kurang dari itu. Kemudian diperhatikan terkait dengan sakit izin dan alpa. Karena bagaimanapun sekarang itu pihak perusahaan itu mencari alumni yang punya attitude yang baik. Manakala kalian sekolahnya baik, saya yakin nanti lulus dari SMK juga kalian akan baik pula. Jadi kalau kalian sekolahnya rajin, saya yakin bekerja pun juga rajin. Sekolah seringnya alpa, bekerja kemungkinan juga seringnya alpa. Oleh karena itu, terkait dengan kondisi saat ini supaya nanti manakala sudah kelas 12 itu akan bekerja, akan di screening, nanti kalian bisa lolos dengan catatan nilainya bagus, persentase kehadiran juga bagus. Kemudian yang berikutnya, setelah nanti dinyatakan lulus screening, tahapan yang berikutnya adalah tes tertulis. Itu ada psikotes, ya ada psikotes untuk bisa masuk dunia industri. Untuk contoh soalnya itu bermacam-macam. Contohnya ada tes Ermi Alpha, kemudian tes Warteg, kemudian ada tes Kraepelin, kemudian ada tes TU5, kemudian ada tes kepribadian dan lain-lain. Dimana untuk tes tertulis untuk saat ini ada yang sifatnya ya anak itu langsung datang ke tempat tes secara offline, ada juga yang secara online. Dan ini nanti supaya kalian lulus dari SMK itu bisa persentase kelulusannya besar, maka kita akan mengadakan pelatihan dengan satu tujuan, memberikan gambaran awal sebelum kalian mengikuti psikotes. Jadi kita ada pelatihan dengan satu tujuan adalah supaya meningkatkan tingkat kelulusan di tes tertulis. Manakala sudah lolos tes tertulis, kita lanjutkan dengan tes wawancara atau interview, di mana tahapan ini juga sangat penting. Ini akan menggali potensi latar belakang ya kalian manakala kalian sedang diwawancara. Ini penampilan juga sangat penting, harus diperhatikan dari ujung rambut sampai telapak kaki, diperhatikan betul-betul ya. Rambut potongannya itu harus 321 ya. Jadi tidak boleh ada rambut yang panjang. Kemudian kuku juga semuanya harus pendek, pakai baju juga yang bagus, yang rapi ya. Nanti kalau ditanya dijawab dengan jelas dan tegas ya. Bahasanya harus komunikasi yang komunikatif. Kemudian setelah interview selesai dilanjutkan ke tes kesehatan atau medical check up. Pada tahapan tes kesehatan nanti yang akan diperiksa itu yang pertama ada tinggi badan, ada berat badan, ada visus mata, kemudian ada buta warna, ada tekanan darah, ada urin, ada jantung. Ya, jadi kalau kalian pola hidupnya sehat, ya saya yakin nanti pada saat tes medikal bisa lolos seleksi. Kemudian yang berikutnya, manakala sudah medikalnya lolos, yang berikutnya lagi adalah PKWT atau perjanjian kontrak waktu tertentu. Jadi itu tahapannya. Pertama ada screening, tes tertulis, wawancara, medikal, baru PKWT atau on the job training. Itu tahapan untuk bisa masuk di dunia usaha atau dunia industri ya. Sehingga
kondisi saat ini sekolah selama 3 tahun gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana untuk sekolah itu adalah proses pembentukan kepribadian. Pribadi itu dibentuk bukan dilahirkan. Kita berusaha di sini Bapak Ibu guru untuk bagaimana amanat dari orang tua kalian akan betul-betul kita jaga supaya nanti kalian lulus dari SMK bisa sesuai dengan harapan orang tua. Yang paling tidak kalian punya attitude yang baik, punya sikap yang baik, punya karakter yang baik, kemudian punya pengetahuan yang luas dan punya keterampilan yang bisa diandalkan. Jadi antara sikap, kemudian karakter, pengetahuan, keterampilan itulah yang nantinya akan betul-betul kita ya di sini ya betul-betul akan kita maksimalkan supaya kalian lulus dari SMK bisa sesuai dengan harapan orang tua. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa untuk kalian sekolah di SMK itu kondisinya situasinya berbeda. Untuk bisa sampai dengan kalian nanti lulus di SMK bekerja di dunia usaha atau dunia industri, yaitu kan harapan setiap alumni, harapan setiap orang. Karena paling tidak kalau sudah lulus, siapa sih yang tidak kepengen jadi orang yang berhasil. Dan kalau kalian nanti lulus dari SMK mau memanfaatkan yang namanya BKK dimaksimalkan, kalian bisa penempatan di dunia usaha, dunia industri, kalian bisa berhasil adalah syaratnya itu yang pertama punya kemauan untuk kalian bersekolah dengan baik, dengan rajin, ya. Kemudian bersedia untuk belajar di sini secara sungguh-sungguh selama 3 tahun, betul-betul gunakan waktu kalian untuk belajar dan belajar. Kemudian kesungguhan di dalam menekuni. 3 tahun itu bukan waktu yang lama, ya, lebih jauh yang akan kalian jalani. Oleh karena itu selama 3 tahun itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti lulus dari SMK ini bisa punya keterampilan sesuai dengan jurusan, ya. Jadi betul-betul kalian lulus sudah punya skill, sudah punya keterampilan yang akan dipakai untuk bekal di masa yang akan datang. Saya kira begitu terkait dengan informasi BKK. Nanti kita akan ketemu di sini selama 3 tahun ke depan bergabung bersama SMK Maarif NU Bobotsari Purbalingga. Saya kira begitu terkait dengan informasi dan juga sosialisasi tentang BKK. Waktu dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih kepada panitia MPLS. Dari saya cukup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada banyak manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.